Baiti Nur. Demikian nama lengkap beliau. Penyuluh angkatan pertama ini telah menggeluti dunia penyuluh sejak tahun 2001 hingga sekarang. Kesetiaannya pada jabatan penyuluh sudah tidak dapat diragukan lagi. Di tengah-tengah hijrahnya para penyuluh fungsional ke jabatan lain, Ibu Baiti Nur terus bertahan hingga masa kerjanya sebagai penyuluh fungsional agama Islam menginjak 18 tahun. Ibu yang pernah meraih peringkat penyuluh teladan Kalimantan Barat pada tahun 2009 ini mengawali tugasnya sebagai penyuluh dengan berbekalkan pendidikan S1 di jurusan Ahwalus Sassia Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Sebagai penyuluh agama Islam, beliau juga aktif membimbing majelis taklim, mulai dari majelis taklim ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK, menjadi konselor di KUA kecamatan, serta mengisi acara RRI dan TVRI Pontianak, sampai membina di rumah tahanan kelas 2A Pontianak ia lakoni. Hal ini berawal dari keprihatinannya melihat warga binaan rutan kelas 2A Pontianak yang belum mendapatkan bimbingan keagamaan, khususnya warga binaan perempuan. Inilah penyuluh Kementerian Agama Kota Pontianak. Pengabdian suci ini dimulai pada tahun 2013 sampai saat ini. Penyuluh kelahiran pada tanggal 30 Agustus 1971 ini diminta membimbing 54 warga binaan di rutan kelas 2A Pontianak. Semula sempat ragu menghadapi para pelaku kriminal dengan beragam kasus. Dengan tekad yang kuat, kesabaran dan bahasa dakwah yang lembut, Baiti Nur mampu menaklukkan warga binaan hingga satu persatu mereka dapat diajak kembali ke jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberat apapun kasus yang dilakukan oleh warga binaan, mereka wajib diperlakukan secara manusiawi. Dan itu pula yang menjadi modal dasar guna memantik optimisme hidup para pesakitan. Sejalan dengan waktu, Baiti Nur terus membimbing warga binaan di setiap hari Selasa, tepatnya pada pukul 9 sampai dengan pukul setengah 12. Dan tanpa terasa sudah menginjak tahap pada tahun ke-6. Baiti Nur berada bersama-sama warga binaan rutan kelas 2A Pontianak. Beragam kasus beliau temui, mulai dari tindakan pencurian, begal, travel bermasalah, korupsi, bahkan pembunuhan. Terlepas siapapun dia yang berada di balik jeruji besi, mereka adalah saudara kita yang seiman, yang memerlukan arahan, bimbingan, dan motivasi dari seorang penyuluh. Berkat kesabaran dan kegigihan serta tekad yang kuat beliau, yang ingin melihat warga binaan kembali ke masyarakat dengan perasaan yang lega. Alhamdulillah, tidak sedikit warga binaan yang pada awalnya tidak bisa baca Al-Quran menjadi dapat membaca Al-Quran, dan yang tidak pernah sholat akhirnya mau melakukan sholat dan menjadi pecinta sholat. Sering tidak berpuasa di saat Ramadan menjadi full puasa, bahkan puasa sunnah pun dia lakukan. Kini Baiti Nur sedang mengajak para warga binaan khusus muslimah untuk menghafal juz amma, yang sampai hari ini baru mereka hafal 13 surah. Kami dari jamaah Ustazah Baiti Nur, kami para jamaah dari bimbingan Ustazah Baiti Nur mengucapkan banyak terima kasih karena beliau sudah membimbing kami tentang keagamaan. Kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mulanya kami tidak mengerti atau kurang mengerti, tapi sekarang kami alhamdulillah sedikit mengerti dan sedikit mempelajari ilmu-ilmu dari beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih banyak diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pengurus Masjid At-Taubah Pontianak sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya Ibu Baiti Nur SAG yang telah banyak membina, membimbing jamaah-jamaah kami di Masjid At-Taubah ini dalam rangka pembinaan yang dilakukan beliau dari tahun 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah
kami yang dibina di sini, jamaah kami yang dibina di sini sangat bermanfaat sekali. Banyak yang faedah-faedah yang dapat kami rasakan, yang dapat kami manfaatkan berkat bimbingan beliau. Mudah-mudahan apa jerih payah beliau selalu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semasa beliau membina di Rutan Kelas 2A Pontianak, sudah mengantarkan 4 orang yang mendapat hidayah Allah sehingga memeluk agama Islam, dan hingga sekarang sudah keluar dan bergaul di masyarakat. Alhamdulillah tetap menjadi muslimah. Sebagai selingan untuk mengusir kepenatan, Ibu Baitinur mengajarkan kepada warga binaan untuk bersolawat dan bermain robana. Hal ini sangat diperlukan untuk menghibur para nafi-nafi yang sedang menjalani hukuman. Di balik cerita keberhasilan Baitinur, ada juga kisah kekhawatiran seorang penyuluh yang pernah menjadi penyuluh teladan kedua tingkat provinsi pada tahun 2017. Di mana di setiap akan melaksanakan tugas, kekhawatiran ada yang akan berbuat jahat kepadanya, misalnya memasukkan barang haram ke dalam tas. Namun alhamdulillah, berkat keikhlasannya sampai saat sekarang ini beliau tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada puncaknya di tahun 2016, Baitinur mendapatkan penghargaan dari Kepala Rutan Kelas 2A Pontianak, yaitu Bapak Seno Utomo BC IP SH MSI, atas pengabdian dan partisipasi beliau dalam membina warga binaan Rutan Kelas 2A Pontianak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Baitinur dari Bimbingan Rohani Islam Kemenak Kota Pontianak yang selama ini telah berperan banyak dalam hal pembinaan rohani di Rumah Islam Pontianak. Hasil pembinaan yang dilakukan oleh Ibu Baitinur sangat membantu kami dalam merubah pola hidup dan perilaku warga binaan, wanita khususnya, dari yang tidak memahami arti kehidupan beragama pada saat ini. Dengan bimbingan beliau telah dapat merubah pola kehidupan yang lebih baik. Dan selama 2013 sampai sekarang, hampir setiap waktu penjadwalan yang sudah ditetapkan selalu hadir. Terima kasih banyak Bu Baitinur yang telah melakukan binaan dan bimbingan rohani di Rutan Pontianak. Saya Haji Masri SAG MSI, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Saudari Baitinur SAG selaku penyuluh fungsional di Kecamatan Pontianak Tenggara yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Alhamdulillah, beliau dapat menyusun metode dan materi dengan sangat baik sehingga dalam penyampaiannya begitu terstruktur dengan baik, juga dengan bahasa yang lugas, dengan memperhatikan yakni kearifan sosial, dengan memperhatikan kultur atau budaya serta karakter yang ada di rutan-rutan khususnya yang ada di Kota Pontianak, sehingga jamaah atau para orang-orang ya auden yang ada di rutan ketika Saudari Baitinur menyampaikan, mereka tidak merasa digurui. Para jamaah mereka akan dapat mengambil pelajaran, mengambil materi ya yang disampaikan, sehingga setelah bahkan ketika ada di rutan yang tadinya tidak sholat pun dia berusaha untuk mengerjakan sholat. Yang tadinya kalau bicara biasa kotor, dibicara dengan baik, dan yang tadinya sopan santunnya kurang, sehingga ketika telah mendengarkan ceramah-ceramah dari Saudari Ibu Baitinur, mereka akan bisa merubah sikap, sifat,
karakter yang ada selama di rutan. Baik, saya kira itu pendapat saya tentang keberadaan, tentang dedikasi, eksistensi Ibu Baiti Nur dalam menyampaikan pekerjaannya di lapangan, sehingga saya kira beliau layaklah untuk dipilih sebagai penyuluh teladan. Demikian, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak sangat mendukung terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh penyuluh kita, yaitu Saudara Baiti Nur, dalam rangkaian untuk ikut lomba kegiatan penyuluh teladan, dan mudah-mudahan dalam kegiatan penyuluh teladan bisa masuk ke dalam tingkat nasional, sehingga ini artinya nanti akan menjadi kontribusi yang besar, bukan hanya untuk yang bersangkutan, untuk Kementerian Agama, tapi paling tidak untuk Kota Pontianak dan Indonesia.